Renggana Darpa tiba di depan gerbang rumahnya ketika langit Jakarta masih berwarna kelabu, seolah malam belum rela melepaskan rahasianya. Kemeja putihnya kusut, aroma parfum seruni Vera masih menempel samar di kerah, bercampur bau asap dari ruang tunggu pribadi sebuah hotel yang terlalu mahal untuk disebut tempat bersalah. Ia menekan ibu jari ke pemindai gerbang dengan gerakan malas, sudah membayangkan ranjang luas, kopi pahit, dan wajah Astari Nirmala yang diam seperti biasanya. Namun lampu merah berkedip, lalu muncul suara datar yang membuat dahinya mengerut. Akses ditolak. Dua kata itu terdengar pendek, tetapi menghantam kesombongannya seperti tamparan yang dilakukan oleh benda mati. Renggana menempelkan ibu jarinya lagi, kali ini lebih keras, seakan mesin bisa ditundukkan dengan tekanan. Lampu merah kembali menyala. Ia mengumpat pelan, lalu memasukkan kode lama yang selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa rumah itu berada di bawah kendalinya. Layar kecil berkedip, lalu menampilkan pemberitahuan bahwa kode tidak dikenal. Untuk pertama kalinya sejak membeli jas pertamanya dengan uang Astari, Renggana merasa berdiri di luar hidupnya sendiri. Ia menelepon kepala keamanan, tetapi panggilan tidak dijawab. Ia menelepon sopir, tidak aktif. Ia menelepon nomor rumah, hanya terdengar nada panjang yang hambar dan kosong. Amarah mulai naik ke lehernya, menghangatkan wajah yang biasanya dingin dan terlatih di hadapan rapat direksi. Renggana menendang ban mobilnya, lalu mencari kartu akses cadangan di dompet kulit hitam. Kartu itu masih ada. Namun ketika ditempelkan ke panel, hasilnya sama, akses ditolak. Ia menoleh ke rumah besar di balik gerbang, rumah yang selama ini ia anggap sebagai tahta, dan menyadari semua jendela gelap. Dalam kepalanya, Renggana segera menyusun penjelasan yang membuat dirinya tetap menjadi pusat kebenaran. Astari pasti marah karena ia tidak pulang, mungkin sengaja mengganti kode untuk mencari perhatian. Anak-anak mungkin dibawa ke rumah ibunya. Para pegawai mungkin sedang libur karena perintah mendadak. Ia tertawa pendek, bukan karena lucu, melainkan karena ia perlu mendengar suara yang menguatkan dirinya sendiri. Astari tidak mungkin benar-benar pergi. Perempuan itu terlalu teratur, terlalu mencintai anak-anak, terlalu memegang janji, dan terlalu lama membiarkannya menang. Dengan kesal, ia berjalan ke sisi barat pagar. Tempat pintu servis kecil biasa digunakan tukang kebun. Pintu itu tidak terkunci, tetapi bukan karena kelalaian. Di gagangnya tergantung amplop krem dengan segel lilin abu-abu, rapi, bersih, dan sangat Astari. Renggana meraihnya, merasakan kertas tebal di antara jarinya. Di bagian depan, hanya tertulis namanya, tanpa sayang, tanpa gelar, tanpa tanda apapun, yang mengakui hubungan mereka sebagai suami istri. Dadanya bergerak naik turun lebih cepat. Ia membuka amplop itu sambil melangkah masuk, merasa setiap helai rumput di halaman sedang mengawasinya. Isi amplop itu hanya selembar kartu akses baru dan satu kalimat singkat. Gunakan ini untuk mengambil barang pribadi yang masih menjadi milikmu. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada tuduhan. Tidak ada air mata yang bisa ia jadikan bukti bahwa Astari masih bisa ditekan. Renggana menatap tulisan tangan itu, tulisan yang sama yang dulu menandatangani berkas pendirian perusahaan, surat sekolah Nawasena, dan daftar belanja saat Kemuning sakit demam. Kini tulisan itu dingin seperti keputusan pengadilan. Ia menggenggam kartu akses, lalu menempelkan ke panel pintu servis. Kali ini kunci terbuka. Halaman belakang biasanya berbau melati dan kopi dari dapur, tetapi pagi itu hanya ada bau tanah basah dan udara mati. Kursi ayunan Kemuning tidak ada. Sepeda kecil Nawasena yang selalu tergeletak dekat kolam juga lenyap. Renggana berjalan cepat menuju pintu kaca, melewati teras yang terlalu bersih, seolah rumah itu sudah disapu dari jejak keluarga. Di ruang tengah, sofa abu-abu masih berdiri, lukisan masih tergantung. Tetapi rak foto kosong. Semua bingkai yang dulu menampilkan senyum ulang tahun, liburan, dan perayaan sekolah menghilang tanpa bekas debu. Ia memanggil nama Astari sekali, lalu dua kali, semakin keras.
Suaranya memantul dari dinding tinggi dan kembali kepadanya tanpa jawaban. Biasanya, pada jam seperti ini, Darcy akan muncul dari dapur dengan wajah takut-takut, menawarkan teh dan pura-pura tidak mencium kebohongan yang menempel pada tubuh majikannya. Namun dapur sunyi, lemari piring kosong sebagian. Mesin kopi yang ia beli dari Milan tidak ada di tempatnya, tetapi cangkir retak pemberian Seruni masih tertinggal di rak paling bawah. Renggana menatap benda itu, mendadak merasa dihina oleh pilihan yang sangat sengaja. Di meja makan, ada berkas tebal berwarna hitam, disusun sejajar dengan sebuah cincin pernikahan. Cincin itu milik Astari. Selama 11 tahun, cincin sederhana itu tidak pernah lepas dari jarinya, bahkan ketika ia menggendong Kemuning di ruang bersalin. Bahkan ketika ia menandatangani laporan keuangan tengah malam, bahkan ketika Renggana menghina gaun sederhananya dalam acara amal perusahaan. Kini cincin itu terbaring dingin di atas kertas seperti saksi yang sudah selesai memberi kesaksian. Renggana tidak menyentuhnya. Ia memilih membuka berkas karena masih percaya semua masalah bisa dihitung. Halaman pertama berisi pemberitahuan pencabutan kuasa. Namanya yang selama ini melekat pada rekening bersama, aset keluarga, dan beberapa kendaraan dicoret dari daftar pengguna sah. Halaman kedua berisi konfirmasi perubahan sistem keamanan rumah. Halaman ketiga menjelaskan bahwa properti utama terdaftar atas nama Dana Lindung Nawasena Kemuning dengan Astari sebagai pengelola tunggal sampai kedua anak mencapai usia dewasa. Renggana membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia pernah menandatangani pembentukan dana tersebut bertahun lalu ketika Astari menyodorkan dokumen setelah ayahnya meninggal dan ia menganggapnya formalitas membosankan. Ia teringat jelas malam itu. Astari mengenakan kebaya biru tua, rambutnya digelung longgar, mata sembab karena pemakaman belum lewat seminggu. Ia meminta Renggana membaca seluruh pasal sebelum menandatangani, tetapi ia sedang sibuk membalas pesan dari investor dan tidak sabar menghadiri makan malam dengan calon mitra. Ia berkata bahwa ia percaya pada Astari, padahal yang sebenarnya ia percayai adalah kemampuannya sendiri untuk mengabaikan hal yang tidak menguntungkan saat itu. Tanda tangannya kini menjadi pagar besi yang mengusirnya dari pusat rumah. Renggana membanting halaman itu ke meja. Suaranya keras, tetapi tidak ada yang terkejut. Tidak ada anak yang menangis. Tidak ada istri yang keluar dari kamar dengan wajah pucat. Kekosongan membuat kemarahannya kehilangan sasaran. Ia menarik ponsel dan membuka aplikasi perbankan. Kata sandi masih masuk, namun saldo rekening bersama menjadi 0. Ada catatan pemindahan legal ke rekening pengelolaan anak, disertai rujukan dokumen yang ia tidak pernah ingat pernah baca. Rekening pribadinya masih ada, tetapi jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan, karena banyak kemewahan selama ini ternyata dibayar oleh struktur keuangan yang disusun Astari. Ia menelepon Astari. Nada panggil pertama membuatnya yakin perempuan itu akan menjawab. Nada kedua membuatnya menyiapkan kalimat kasar. Nada ketiga membuatnya menggigit rahang, lalu panggilan terputus. Tidak diblokir, hanya ditolak. Penghinaan yang lebih halus dan lebih tajam. Ia mengetik pesan, bertanya di mana anak-anak, lalu menghapusnya. Ia mengetik lagi, memerintah Astari pulang sebelum ia membuat keadaan buruk, lalu menghapusnya juga. Pada akhirnya, ia menulis satu kalimat. Jangan bermain-main denganku. Pesan itu terkirim, tetapi hanya centang satu yang muncul. Di kamar utama, pintu lemari Astari terbuka. Semua pakaiannya hilang, kecuali satu gaun merah tua yang dulu ia pakai saat gala pertama perusahaan. Renggana ingat malam itu bukan karena kecantikan istrinya, melainkan karena seorang investor memuji kecerdasan Astari di depan banyak orang. Ia membenci cara mata semua orang beralih dari dirinya kepada perempuan yang selama ini ia tempatkan di belakang. Sejak malam itu, ia mulai mengajak Seruni ke acara yang tidak dihadiri keluarga, mencari ruang tempat ia kembali menjadi pusat kekaguman. Ia menyebutnya kesalahan kecil, tetapi kesalahan itu punya kamar,
parfum, dan ambisi. Di meja rias tidak ada kotak perhiasan. Jam tangan warisan Ibu Astari, kalung mutiara, bahkan jepit rambut kemuning yang sering tercecer, semuanya lenyap. Hanya tersisa sebuah amplop kedua. Renggana membuka dengan tangan lebih cepat daripada keberaniannya. Di dalamnya ada salinan laporan pemeriksaan forensik digital, ringkasan transaksi, dan beberapa foto dari lobi hotel. Foto pertama menunjukkan dirinya menggenggam pinggang Seruni. Foto kedua menunjukkan mereka masuk lift khusus tamu lantai atas. Foto ketiga menunjukkan wajahnya menunduk ke telinga Seruni, tersenyum dengan kelembutan yang sudah lama tidak ia berikan kepada istrinya. Renggana menelan ludah. Ia tidak takut pada foto itu sebagai bukti moral, karena ia masih yakin uang bisa membungkam banyak mulut. Yang membuatnya diam adalah lampiran berikutnya. Ada salinan surat elektronik dari Kertanala Prabu, Direktur Keuangan Perusahaan, mengenai pengalihan dana proyek pelabuhan swasta. Ada catatan penggunaan tanda tangan digital Astari pada dokumen jaminan aset. Ada jadwal pertemuan rahasia dengan konsultan pajak yang selama ini ia anggap cukup pintar untuk tidak meninggalkan jejak. Tiba-tiba perselingkuhan tampak seperti dosa paling kecil di antara reruntuhan yang mulai terlihat. Di kamar anak-anak, kekosongan terasa lebih kejam. Tempat tidur Nawasena rapi tanpa selimut bergambar kapal, meja belajarnya kosong dari buku robotik, dan piala lomba sains tidak ada. Kamar kemuning masih berbau bedak lembut tetapi boneka kelinci kesayangannya lenyap. Pada papan gambar kecil, tertinggal coretan terakhir dengan krayon kuning, "Aku ikut ibu." Kalimat sederhana itu membuat Renggana berhenti bernapas sesaat. Ia ingin marah karena merasa ditinggalkan, tetapi bagian terdalam dirinya tahu anak berusia 7 tahun tidak menulis kalimat seperti itu tanpa mendengar sesuatu yang menghancurkan rasa aman. Malam sebelumnya, ketika Renggana meninggalkan restoran bersama Seruni, ponselnya sempat bergetar. Nama Astari muncul, lalu pesan singkat dari Nawasena, "Ayah jadi pulang untuk presentasiku besok." Ia membaca pesan itu di dalam lift hotel, sementara Seruni menyandarkan kepala ke bahunya. Ia tidak membalas. Ia hanya memasukkan ponsel ke saku dan berkata kepada dirinya bahwa anak laki-laki harus belajar kecewa. Kini meja Nawasena kosong, dan kalimat yang tidak pernah ia balas berdiri seperti hakim kecil yang tidak perlu berteriak untuk menjatuhkan putusan. Renggana turun kembali ke ruang tengah dengan langkah berat. Matahari mulai naik, menyentuh lantai marmer yang dulu dipilih Astari karena mudah dibersihkan saat anak-anak masih sering menumpahkan susu. Ia menyadari rumah itu penuh keputusan Astari, dari warna dinding sampai letak lampu baca, dari pilihan tanaman sampai sistem arsip di ruang kerja. Ia hanya pernah melihat hasil akhirnya dan menyebut semua itu sebagai miliknya. Kini, ketika Astari pergi, rumah tidak sekadar kehilangan penghuni. Rumah kehilangan nadi, meninggalkan dirinya di tengah kemewahan yang mendadak terasa seperti ruang pamer kosong. Ia membuka ruang kerjanya. Pintu masih mengenali sidik jarinya, namun brankas di sudut ruangan tidak bisa dibuka. Di atas meja ada laptop perusahaan yang sudah dibersihkan, hanya menyisakan pesan dari Departemen Hukum Internal. Akses administratif ditangguhkan menunggu pemeriksaan dewan. Renggana merasakan darahnya turun dari wajah. Dewan tidak mungkin bergerak tanpa dorongan kuat. Ia menelepon Kertanala, tetapi nomor itu sibuk. Ia menelepon sekretarisnya, lalu mendapat jawaban kaku bahwa agenda paginya telah dibatalkan dan seluruh dokumen proyek sedang ditinjau oleh tim kepatuhan independen. Nama Astari tidak disebut, tetapi Renggana melihat bayangannya di balik setiap pintu yang menutup. Perempuan itu selalu terlalu tenang. Bahkan ketika ia memergoki noda lipstik di manset kemejanya 3 bulan lalu, Astari hanya menatap sebentar, lalu bertanya apakah ia sudah makan. Renggana mengira itu kelemahan. Ia tidak tahu bahwa setelah pertanyaan lembut itu, Astari duduk sampai subuh di ruang kerja kecilnya, memindahkan salinan data, menghubungi Baskara Lintang,
dan memulai garis waktu pengkhianatan yang akan mengubah semua kebohongan menjadi bukti. Di tempat lain, jauh dari gerbang yang menolaknya, Astari Nirmala berdiri di dapur kecil sebuah rumah sewa dekat Pantai Anyer. Rambutnya diikat rendah, wajahnya pucat karena kurang tidur, namun kedua matanya jernih. Nawasena duduk di meja makan, mencoba membaca buku tetapi terus memandangi ibunya. Kemuning tertidur di sofa dengan boneka kelinci dalam pelukan. Astari mendengar ponsel khusus bergetar, melihat nama Renggana, lalu menolak panggilan itu tanpa ekspresi. Bukan karena hatinya sudah batu, melainkan karena ia tahu satu jawaban yang terlalu cepat bisa membuka celah bagi badai berikutnya. Tirta dan Adiaksa berdiri di dekat jendela, memeriksa jalanan sepi dengan kebiasaan seorang mantan auditor lapangan yang pernah melihat terlalu banyak orang kuat mengirim ancaman lewat orang kecil. Ia bukan pengawal, tetapi kesetiaannya kepada Astari tumbuh dari hari ketika perempuan itu menyelamatkannya dari tuduhan palsu di perusahaan lama. Baskara Lintang mengirim pesan bahwa pemberitahuan hukum telah diterima semua pihak. Astari membaca perlahan, lalu menarik napas. Ia tidak tersenyum. Kemenangan pertama tidak terasa manis ketika dibeli dengan malam panjang menjelaskan kepada anak-anak mengapa mereka harus pergi sebelum fajar. Nawasena akhirnya menutup bukunya. Ia bertanya, apakah ayah akan mencari mereka? Astari duduk di sampingnya dan mengusap rambut anak itu dengan tangan yang tidak gemetar. Ia berkata bahwa ayahnya mungkin akan mencari, tetapi bukan semua pencarian berarti cinta. Kadang orang mencari karena kehilangan kendali. Nawasena menunduk, terlalu muda untuk memahami seluruh kalimat itu, tetapi cukup besar untuk mengingat setiap kursi kosong di acara sekolah. Astari memeluknya, sementara di dalam dada ia menahan kesedihan yang bergerak seperti ombak, keras tetapi tidak boleh menenggelamkan. Di rumah besar, Renggana menemukan satu berkas terakhir di bawah cincin. Berkas itu bukan gugatan cerai, melainkan pemberitahuan niat mediasi, daftar aset, dan permintaan perlindungan sementara terhadap anak-anak dari tekanan publik. Bahasa hukum itu rapi, tidak emosional, tetapi setiap pasalnya menutup jalan yang biasa ia gunakan untuk memaksa orang mundur. Astari tidak menuduh dengan teriakan. Ia menyusun pagar. Ia tidak menyembunyikan anak-anak untuk membalas dendam. Ia menempatkan mereka di ruang aman sebelum perang dimulai. Kesadaran itu membuat Renggana lebih marah karena sulit menyerang seseorang yang bertindak benar. Ia akhirnya melempar berkas itu ke lantai. Cincin Astari berguling sedikit, lalu berhenti dekat kaki meja. Renggana menatapnya, dan untuk satu detik yang sangat pendek, ingatan tentang hari pernikahan mereka muncul tanpa izin. Astari tertawa di bawah hujan kecil, memegang tangannya, percaya bahwa kerja keras bisa mengalahkan nasib buruk. Ia pernah mencintai perempuan itu, atau setidaknya mencintai cara perempuan itu membuat hidupnya tampak mungkin. Namun cinta yang tidak dijaga berubah menjadi hak milik dalam pikirannya, dan hak milik yang ditantang berubah menjadi kebencian. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Seruni. Ia tidak mengangkat. Pesan masuk bertubi-tubi, menanyakan mengapa berita internal perusahaan mulai bergerak, mengapa kartu tambahan Seruni ditolak saat ia mencoba membayar suite hotel, dan apakah Astari sudah tahu semuanya. Renggana membaca pesan itu dengan rahang terkunci. Ia ingin menyalahkan Seruni, Kertanala, pegawai, bahkan mesin gerbang, tetapi di tengah rumah kosong itu, kebenaran berdiri tanpa suara. Astari telah pergi bukan karena semalam. Astari pergi karena bertahun-tahun sebelumnya ia sudah kehilangan suami yang pulang hanya untuk menuntut dihormati. Menjelang pukul 7, mobil hitam dari kantor hukum berhenti di depan gerbang. 2 petugas membawa surat resmi dan meminta Renggana menandatangani bukti penerimaan. Ia hampir menolak, tetapi kamera kecil di dada petugas membuatnya sadar setiap gerakan kini tercatat. Di balik kaca ruang tamu, ia melihat pantulan dirinya sendiri, pria berjas mahal dengan mata merah dan rambut berantakan, berdiri di rumah yang tidak lagi tunduk padanya.
Surat itu menyatakan ia diberi waktu 48 jam mengambil barang pribadi tanpa mengganggu aset yang berada dalam perlindungan hukum. Renggana menandatangani dengan tekanan begitu kuat hingga ujung pena merobek kertas. Petugas pergi tanpa menatap terlalu lama, tetapi rasa malu tetap tertinggal seperti debu yang tidak bisa disapu. Ia berjalan kembali ke meja makan, mengambil cincin Astari, lalu menggenggamnya sampai telapak tangannya sakit. Ia membayangkan menemukan Astari, memaksa penjelasan, menarik anak-anak pulang, membalikkan keadaan melalui media dan dewan. Namun untuk pertama kalinya, rencana-rencana itu tidak datang dengan mudah. Semua jalan yang biasa ia lalui sudah diberi kunci baru, dan kunci itu tidak berada di sakunya. Di Anyer, Astari membuka tirai sedikit. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, memperlihatkan lingkar hitam di bawah mata yang tidak mengurangi ketegasan. Ia tahu, Renggana akan menyerang. Ia tahu, Seruni tidak akan diam. Ia tahu, Kertanala mungkin akan menghapus bukti dan para pemegang saham akan menunggu arah angin sebelum memilih keberpihakan. Tetapi ia juga tahu satu hal yang selama ini dilupakan suaminya. Ia bukan hiasan di ruang tamu keberhasilan Renggana. Ia arsitek dari banyak pintu yang kini tertutup. Dan ketika ia memilih pergi, ia sudah memastikan anak-anak tidak tertinggal di dalam rumah yang terbakar. Kemuning terbangun dan memanggil ibunya dengan suara serak. Astari berbalik, senyumnya lembut meski tubuhnya lelah. Ia mengangkat anak perempuan itu, membawanya ke meja makan, lalu meminta Nawasena menuangkan air. Rutinitas kecil itu tampak biasa, tetapi bagi Astari itulah bentuk keberanian yang paling nyata. Bukan berdiri di depan kamera, bukan menghancurkan lelaki yang mengkhianatinya, melainkan memastikan pagi pertama setelah kepergian mereka tetap memiliki sarapan, pelukan, dan suara ibu yang stabil. Di luar, laut bergerak jauh, seolah menyimpan rahasia sampai waktunya tiba. Sementara itu, Renggana duduk sendiri di ujung meja makan yang terlalu panjang. Ia belum mandi, belum mengganti kemeja, belum memikirkan alasan yang layak untuk dunia luar. Di hadapannya, berkas hukum terbuka seperti peta kekalahan. Semalam ia meninggalkan rumah dengan keyakinan bahwa Astari akan menunggu. Pagi ini ia pulang dan menemukan bahwa istri, anak, akses, uang, kendaraan, rumah, bahkan narasi tentang dirinya telah berpindah tangan. Bukan dicuri, melainkan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dan hal itu jauh lebih menakutkan daripada kehilangan karena tidak ada musuh yang bisa ia tuduh selain dirinya sendiri. Pagi di Anyer tidak datang dengan kelembutan yang biasa dijanjikan kartu pos. Bagi Astari Nirmala, suara ombak yang pecah di kejauhan terdengar, seperti napas panjang seseorang yang terlalu lama menahan sakit. Ia berdiri di dapur kecil rumah sewa itu, mengaduk bubur ayam tanpa benar-benar melihat panci. Sementara Nawasena menata sendok dan Kemuning duduk memeluk boneka kelinci dengan mata masih sembab. Rumah itu sederhana, dindingnya bercat putih pudar, lantainya dingin, dan jendelanya menghadap halaman kecil berisi pohon ketapang yang bergerak pelan diterpa angin laut. Astari memilih tempat itu bukan karena indah, melainkan karena aman. Pemilik rumah adalah pensiunan guru yang dulu pernah menjadi murid ibunya, seseorang yang tidak tertarik pada gosip orang kaya Jakarta. Tidak ada kamera pengawas yang terhubung ke sistem Renggana, tidak ada sopir lama yang bisa disuap, dan tidak ada tetangga yang mengenal wajah mereka dari majalah bisnis. Astari tahu perlindungan tidak selalu berbentuk pagar tinggi. Kadang perlindungan berbentuk rumah sunyi, dapur sempit, dan alamat yang hanya diketahui oleh 3 orang yang benar-benar ia percayai. Nawasena mengambil mangkuk, lalu berhenti ketika melihat ibunya menaburkan bawang goreng terlalu banyak. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya memindahkan sebagian bawang ke mangkuknya sendiri, seolah ingin memperbaiki kesalahan kecil tanpa membuat Astari merasa gagal. Gerakan itu menohok hati Astari, lebih dalam daripada kemarahan Renggana. Selama ini ia berusaha menjaga anak-anak dari retakan rumah tangga,
Tetapi anak yang terlalu sering melihat ibunya tersenyum saat terluka akhirnya belajar membaca kesedihan dari hal kecil. Astari menyentuh bahu Nawasena, lalu berbisik bahwa pagi itu mereka makan bersama. Kemuning bertanya apakah sekolahnya masih sama. Suaranya rendah, seperti takut jawaban yang keluar akan membuat dunia berubah lagi. Astari berlutut di depannya, menatap mata anak perempuan itu, dan menjelaskan bahwa untuk beberapa hari mereka belajar dari rumah dulu. Ia tidak menyebut kata perlindungan, gugatan, atau pengadilan. Ia hanya berkata bahwa ibu sedang merapikan beberapa urusan besar supaya mereka bisa kembali hidup tanpa rasa takut. Kemuning mengangguk, tetapi bibir kecilnya gemetar. Astari memeluknya erat, menahan air mata agar tidak jatuh ke rambut anaknya. Tirta dan Nadiaksa tiba setelah matahari naik, membawa 2 tas belanja, berkas tambahan, dan kabar yang sudah diduga Astari. Renggana telah menerima surat pembatasan akses rumah, tetapi belum menghubungi kuasa hukum secara resmi. Ia justru menelepon beberapa staf lama, menuntut mereka membocorkan lokasi Astari. Tirta menyampaikan semua itu dengan nada hati-hati. Sebab ia tahu perempuan di depannya bukan rapuh, namun tetap manusia yang baru saja meninggalkan 11 tahun pernikahan. Astari hanya mengangguk, lalu meminta Tirta memastikan nomor guru anak-anak diganti menjadi nomor darurat baru. Baskara Lintang menghubungi lewat panggilan video tepat setelah sarapan selesai. Wajah pengacara itu tampak lelah, kemejanya masih sama seperti malam sebelumnya, tetapi matanya tajam. Ia mengatakan bahwa dokumen mediasi sudah masuk, perlindungan sementara anak-anak sedang diproses, dan tim forensik menemukan jejak akses tidak sah pada tanda tangan digital Astari. Kalimat terakhir membuat udara di ruangan seakan menebal. Astari memejamkan mata sebentar, bukan karena terkejut, melainkan karena dugaan yang selama ini ia tahan dalam diam akhirnya memiliki bentuk resmi yang tidak bisa lagi disangkal. Tanda tangan digital itu pernah dibuat ketika ayah Astari meninggal dan meninggalkan sejumlah aset keluarga yang rumit. Saat itu Renggana tampak begitu perhatian, menemani proses inventaris, mengantar Astari ke kantor notaris, bahkan menyiapkan makan malam sederhana ketika ia terlalu lelah untuk bicara. Astari sempat mengira dukungan itu lahir dari cinta yang masih tersisa. Belakangan, ia menyadari perhatian Renggana sering muncul tepat sebelum ia membutuhkan akses. Ia membutuhkan nama Astari, warisan Astari, reputasi Astari, dan jaringan lama keluarga Nirmala yang masih dihormati banyak lembaga keuangan. Baskara menjelaskan bahwa jaminan aset untuk proyek pelabuhan swasta menggunakan sertifikat tanah peninggalan ayah Astari, padahal dokumen asli tidak pernah keluar dari brankas pribadi. Ada kemungkinan salinan lama dipakai bersama otorisasi palsu yang dibuat melalui perangkat kantor Renggana. Nama Astari tercantum sebagai pihak yang mengetahui risiko, sehingga bila proyek bermasalah, tanggung jawab hukum bisa diarahkan kepadanya. Tirta menunduk, mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Astari tetap diam. Namun wajahnya berubah lebih pucat. Pengkhianatan tubuh bisa melukai hati. Tetapi pengkhianatan hukum bisa mencuri masa depan anak-anak. Ia meminta Baskara membaca ulang semua tanggal. Setiap tanggal membentuk pola yang jernih dan kejam. Pengajuan jaminan terjadi 2 hari setelah ulang tahun Kemuning, ketika Astari sibuk mengurus demam anak itu. Pertemuan dengan konsultan pajak berlangsung pada hari Nawasena mengikuti lomba sains, saat Renggana beralasan rapat mendadak dan membuat anaknya menunggu di aula sekolah. Pemindahan dana pertama terjadi pada malam Astari menemukan pesan mesra Seruni, malam ketika Renggana balik menuduhnya terlalu curiga. Astari mendengarkan satu persatu, lalu mencatat tanpa membiarkan tangannya gemetar. Kecerdasan Astari tidak lahir dari ruang kelas semata. Dulu sebelum menikah, ia dikenal sebagai analis risiko yang mampu menemukan lubang dalam laporan keuangan hanya dari pola angka yang terlalu rapi. Ia tidak suka tampil di panggung, tetapi para pemilik perusahaan yang pernah hampir bangkrut tahu namanya.
Renggana dahulu datang kepadanya dengan proposal kusut, utang menumpuk, dan ambisi yang lebih besar daripada modal. Astari tidak hanya memberinya saran. Ia menyusun ulang arus kas, menjual sebagian perhiasan keluarga, dan mempertemukannya dengan investor pertama yang kemudian membuat perusahaannya tumbuh. Pada tahun-tahun awal, mereka bekerja berdampingan di meja makan kecil apartemen sewaan. Renggana menghitung target penjualan, Astari memeriksa kontrak sampai matanya merah. Saat listrik padam, mereka menyalakan lilin dan tertawa karena suara hujan menenggelamkan keluhan. Renggana pernah mencium punggung tangan Astari sambil berjanji bahwa bila suatu hari mereka punya rumah besar, namanya akan selalu disebut sebagai bagian dari keberhasilan. Janji itu tidak pernah ditagih Astari, tetapi tidak berarti ia lupa. Ia hanya belajar bahwa ada orang yang mengubah rasa terima kasih menjadi rasa berhak setelah kekayaan datang. Perubahan Renggana tidak terjadi dalam semalam. Mula-mula ia meminta Astari mengurangi hadir di rapat karena investor lebih nyaman berbicara dengan dirinya. Lalu ia mengatakan, anak-anak membutuhkan ibu yang fokus di rumah. Setelah itu, ia mulai membawa Seruni ke acara amal sebagai konsultan komunikasi dengan alasan Astari terlalu lelah dan tidak suka sorotan. Astari mengalah bukan karena bodoh, melainkan karena ia memilih menjaga stabilitas keluarga. Namun setiap pengalahannya ditafsirkan Renggana sebagai penyerahan wilayah, sampai akhirnya ia lupa bahwa perempuan yang mundur bisa saja sedang mengukur medan. Siang itu, setelah anak-anak masuk kamar untuk belajar, Astari membuka koper abu-abu yang ia bawa dari rumah. Di dalamnya tersusun salinan sertifikat, buku catatan lama, hard drive kecil, dan beberapa surat dari ayahnya. Ia mengambil satu amplop coklat yang sudah menguning. Di dalamnya ada tulisan tangan sang ayah, pesan agar ia tidak pernah menyerahkan kendali warisan keluarga kepada siapapun tanpa alasan yang benar. Astari tersenyum getir. Bertahun-tahun ia mengira nasihat itu terlalu keras terhadap Renggana. Kini ia mengerti, ayahnya tidak membenci menantu. Ia hanya mengenali ambisi yang lapar. Tirta duduk di seberangnya, membantu menyusun garis waktu berdasarkan kategori. Perselingkuhan, penyalahgunaan akses, manipulasi aset, tekanan psikologis, dan pengabaian anak. Astari menolak memasukkan hal-hal kecil yang tidak relevan secara hukum, seperti kata-kata dingin, Renggana saat makan malam, atau lupa ulang tahun pernikahan. Ia tidak ingin berperang dengan air mata. Ia ingin berperang dengan bukti. Sikap itu membuat Tirta semakin hormat, sekaligus semakin sedih. Perempuan ini punya cukup alasan untuk menghancurkan suaminya di depan dunia, tetapi masih memilih jalan yang paling tertib. Menjelang sore, Baskara mengirim rekaman suara dari seorang staf administrasi bernama Marjani Suta. Perempuan itu pernah diminta Kertanala memproses dokumen tambahan dengan tanda tangan Astari, meski ia tahu Astari sedang berada di Bandung bersama anak-anak. Marjani takut bicara karena adiknya bekerja sebagai pegawai kontrak di perusahaan Renggana. Astari mendengarkan suara gemetar itu tanpa memotong. Di akhir rekaman, Marjani meminta maaf karena terlalu lama diam. Astari menutup mata. Ia tahu banyak orang kecil dipaksa menanggung ketakutan demi menjaga istana orang kuat tetap tampak bersih. Astari meminta Baskara memastikan Marjani mendapat perlindungan kerja sebelum kesaksiannya digunakan. Baskara sempat terdiam, lalu berkata bahwa langkah itu mungkin memperlambat proses. Astari menjawab bahwa ia tidak mau menukar keadilan dengan pengorbanan orang yang lebih lemah. Di sudut ruangan, Tirta menatapnya dengan mata hangat. Di masa ketika banyak orang merasa luka memberi izin untuk menjadi kejam, Astari justru menegakkan batas. Ia tidak akan menjadi bayangan dari Renggana. Ia akan menang dengan cara yang masih bisa. Ia jelaskan kepada Nawasena dan Kemuning suatu hari nanti. Sore berubah menjadi jingga ketika Nawasena keluar dari kamar membawa laptop kecil. Ia meminta izin mengikuti presentasi sekolah lewat sambungan video besok karena ia sudah menyiapkan proyeknya selama 3 minggu. Astari hampir berkata tidak demi keamanan, tetapi melihat mata anak itu membuatnya berhenti.
Renggana telah absen dari banyak momen penting, dan Astari tidak ingin ketakutan merampas lebih banyak lagi. Ia meminta Tirta membuat sambungan aman dan memastikan latar belakang ruangan tidak menunjukkan lokasi. Nawasena tersenyum kecil. Dalam senyum itu, Astari menemukan alasan lain untuk tetap berdiri tegak. Kemuning kemudian menunjukkan gambar rumah baru. Di kertas itu ada 3 orang berpegangan tangan tanpa sosok ayah. Astari merasa dadanya seperti dijahit dengan benang kasar. Ia bertanya pelan, mengapa gambar itu hanya bertiga. Kemuning memandang bonekanya, lalu menjawab bahwa ayah sering sibuk dan mungkin punya rumah lain. Tidak ada tuduhan dalam suara anak itu, hanya kesimpulan polos dari pengamatan panjang. Astari mencium keningnya. Ia ingin berkata bahwa orang dewasa kadang tersesat, tetapi ia juga tidak ingin mengajarkan anaknya untuk menamai pengabaian sebagai kesibukan. Malam pertama mereka di rumah pantai itu turun perlahan. Tirta tidur di kamar depan, Baskara tetap bersiap di Jakarta, dan Astari duduk sendirian di beranda setelah anak-anak terlelap. Angin membawa bau garam dan kayu basah. Ponsel khususnya menyala berkali-kali, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal yang kemungkinan berasal dari orang Renggana. Ada ancaman halus, permintaan bertemu, dan tuduhan bahwa ia menghancurkan keluarga demi harta. Astari membaca tanpa membalas. Ia tahu narasi itu akan segera disebar, sebab laki-laki seperti Renggana lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan cinta. Ia teringat malam ketika untuk pertama kalinya benar-benar mencurigai Seruni, bukan karena parfum di mobil atau pesan yang terhapus, melainkan karena Renggana pulang terlalu bahagia setelah membohongi anaknya. Kebahagiaan itu berbeda dari lega. Ada cahaya baru di wajahnya, cahaya yang tidak pernah lagi muncul saat menatap keluarga. Astari tidak langsung bertanya. Ia menghubungi hotel, mencatat jadwal, memeriksa laporan kartu, lalu menemukan pola yang berulang. Setiap bukti membuatnya ingin menjerit. Tetapi setiap kali Kemuning memeluk pinggangnya, ia menelan jeritan itu dan menyimpannya sebagai tenaga. Keesokan harinya, ia mulai menyalin data dari komputer rumah. Bukan dengan panik, melainkan dengan ketelitian seorang profesional yang tahu bahwa satu bukti rusak bisa merusak seluruh perkara. Ia tidak membuka pesan pribadi lebih banyak dari yang diperlukan, tidak menyentuh hal yang tidak relevan, dan tidak membiarkan rasa sakit mengaburkan garis legal. Ia menemukan nama Kertanala muncul terlalu sering dalam folder proyek pelabuhan. Ia menemukan kode pembayaran yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Ia menemukan satu dokumen yang menyebut dirinya sebagai penjamin pasif. Saat itulah Astari sadar perselingkuhan hanya pintu depan. Dari balik pintu itu, ada rumah gelap yang jauh lebih luas. Renggana bukan sekadar lelaki yang mengkhianati ranjang pernikahan. Ia telah membangun labirin untuk menyelamatkan dirinya bila proyek gagal. Dan labirin itu diarahkan, bila ia diam lebih lama, ia bisa kehilangan rumah, hak asuh, warisan ayahnya, bahkan kebebasan hukum. Kesadaran itu mengubah kesedihan menjadi strategi. Ia tidak lagi bertanya mengapa Renggana tega. Pertanyaan itu terlalu miskin. Ia mulai bertanya dokumen mana yang harus diselamatkan, saksi mana yang harus dilindungi, dan kapan ia harus pergi. Di Jakarta, pada jam yang sama, Seruni Feira berdiri di depan cermin suite hotel yang kartunya baru saja ditolak. Ia mengenakan jubah sutra, tetapi wajahnya tegang. Selama ini ia percaya Renggana akan meninggalkan Astari begitu waktu tepat tiba. Ia percaya dirinya lebih berani, lebih hidup, dan lebih pantas mendampingi laki-laki sekuat itu. Namun pagi itu, pesan dari bank dan panggilan Renggana yang tak dijawab membuatnya mulai curiga. Jika Astari benar-benar bergerak, maka perempuan yang ia ejek sebagai istri pendiam itu mungkin lebih berbahaya daripada semua musuh bisnis Renggana. Seruni mencoba menelepon Kertanala. Pria itu mengangkat sebentar, suaranya dingin, menyuruhnya tidak banyak bicara dan menghapus percakapan lama. Perintah itu membuat Seruni berkeringat. Ia bukan perempuan polos.
tetapi ia terbiasa bermain di ruang yang lampunya terang, dengan hadiah mahal dan janji manis. Ia tidak pernah berniat menjadi bagian dari dokumen kriminal yang bisa menyeret namanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa posisi kekasih rahasia bukan singgasana, melainkan kursi rapuh di tepi jurang. Namun kesombongannya masih lebih kuat daripada ketakutan dan ia menyalahkan Astari untuk semuanya. Astari tidak tahu percakapan Seruni malam itu, tetapi ia bisa menebak arah badai. Ia menulis rencana 3 lapis di buku catatan. Lapis pertama menjaga anak-anak dari pencarian Renggana. Lapis kedua mengunci aset yang sah agar tidak dipindahkan. Lapis ketiga membuka bukti secara bertahap, hanya bila pihak lawan mencoba memfitnah. Ia tidak ingin perang publik, tetapi ia siap bila dipaksa. Di bagian bawah halaman, ia menulis 1 kalimat untuk dirinya sendiri. Jangan membalas luka dengan kekacauan. Balas dengan kebenaran yang tersusun rapi. Menjelang tengah malam, Baskara menelepon lagi. Ada kabar bahwa beberapa media bisnis mendapat bocoran bahwa Astari membawa pergi anak-anak setelah pertengkaran rumah tangga. Narasinya masih halus, tetapi arahnya jelas. Renggana mulai membangun panggung sebagai suami yang ditinggalkan. Astari menatap laut gelap di luar jendela. Ia merasa letih sampai tulangnya seakan berdebu, tetapi suaranya tetap stabil saat meminta Baskara menyiapkan pernyataan tertulis tanpa menyerang lebih dulu. Ia hanya ingin 1 kalimat utama. Anak-anak berada dalam pengasuhan ibu mereka dan dilindungi sesuai proses hukum. Setelah panggilan berakhir, Astari masuk ke kamar anak-anak. Nawasena tidur miring dengan dahi berkerut, seolah masih menyelesaikan soal sulit dalam mimpi. Kemuning memeluk bonekanya begitu erat sampai telapak tangannya memerah. Astari duduk di antara 2 tempat tidur itu, membiarkan kegelapan memeluk tubuhnya. Ia tidak merasa menang. Ia merasa seperti seseorang yang baru keluar dari rumah runtuh sambil membawa 2 nyawa kecil. Namun di balik lelah itu, ada inti baja yang tidak bisa lagi dilunakkan oleh permintaan maaf terlambat. Renggana telah membuka perang. Ia akan menemukan bahwa Astari tidak pernah datang tanpa peta. Pukul 8 pagi di Jakarta, Renggana Darpa akhirnya mandi, mengganti kemeja, dan memasang kembali wajah yang biasa ia gunakan di hadapan dunia. Di cermin kamar utama yang setengah kosong, ia menatap dirinya lama, berusaha menemukan pria yang selalu menang dalam negosiasi. Namun bayangan itu tampak retak. Mata merahnya tidak bisa disembunyikan sempurna oleh tetes mata, dan rahang yang terlalu kaku mengkhianati badai di dalam dada. Ia tidak akan mengakui bahwa Astari membuatnya takut. Ia menyebut rasa takut itu sebagai kemarahan yang perlu diarahkan. Ia menelepon Kertanala Prabu dengan suara rendah tetapi tajam. Direktur keuangan itu akhirnya menjawab setelah panggilan kelima, terdengar seperti orang yang belum tidur. Renggana menuntut penjelasan mengapa tim kepatuhan bergerak tanpa izin, mengapa akses administratifnya ditangguhkan, dan siapa yang berani menyerahkan data kepada pihak luar. Kertanala menjawab bahwa Dewan mendapat laporan anonim disertai lampiran yang terlalu rinci untuk diabaikan. Kata anonim itu membuat Renggana tertawa dingin. Ia tahu tidak ada anonim di balik ketelitian seperti itu. Ada Astari. Dan ada kesabaran panjang yang dulu ia sebut kepasifan. Di kantor pusat Darpa Maritim, suasana berubah seperti kapal besar yang mendadak kehilangan peta. Para staf berbicara lebih pelan, pintu ruang hukum tertutup sejak pagi, dan beberapa manajer yang biasanya membungkuk kepada Renggana kini menatap layar saat ia lewat. Renggana merasakan pergeseran kecil itu sebagai penghinaan. Ia masuk ke ruang rapat pribadi, memerintahkan sekretarisnya menghubungi 2 konsultan komunikasi, 1 editor majalah bisnis, dan seorang pengacara keluarga yang terkenal agresif. Bila Astari ingin bermain dengan dokumen, ia akan menyeretnya ke panggung yang lebih kotor, tempat kebenaran sering kalah oleh suara paling keras. Sementara itu Seruni Feira datang tanpa diundang, mengenakan setelan krem dan kacamata gelap yang tidak berhasil menutupi kegelisahan.
Ia masuk ke ruang Renggana seperti biasa, tetapi kali ini tidak ada senyum sambutan. Renggana berdiri di dekat jendela, memandangi gedung-gedung tinggi seolah bisa memerintah kota menunduk. Seruni bertanya mengapa kartunya diblokir dan mengapa namanya mulai disebut dalam bisik-bisik staf hotel. Renggana berbalik dengan mata dingin. Ia berkata semua itu terjadi karena Astari sedang mencari simpati. Dan Seruni harus diam bila ingin tetap aman. Kata diam melukai Seruni lebih dari ancaman. Selama berbulan-bulan, Renggana memberinya janji tentang hidup baru, rumah baru, dan posisi yang tidak lagi disembunyikan. Ia membayangkan masuk ke acara perusahaan sebagai pasangan resmi, mengenakan perhiasan mahal, dan menyaksikan Astari mundur dengan martabat yang patah. Namun pagi itu, pria yang dulu memujinya karena berani justru menyuruhnya menjadi bayangan lagi. Seruni menahan marah, lalu berkata bahwa Renggana harus segera mengumumkan perceraian dan menyatakan bahwa pernikahannya sudah lama selesai. Renggana menatapnya seakan ia baru saja meminta sesuatu yang bodoh. Ia menjelaskan bahwa permainan ini bukan soal cinta. Ada aset, anak, dewan, proyek pelabuhan, dan reputasi yang harus diselamatkan dulu. Seruni menggigit bibir, sadar bahwa di daftar prioritas Renggana, ia berada jauh di bawah uang dan kuasa. Namun ambisinya menolak mundur. Ia menawarkan bantuan menggerakkan media hiburan, menciptakan cerita bahwa Astari mengalami tekanan mental dan membawa anak-anak tanpa izin. Renggana diam beberapa detik, gagasan itu kotor, tetapi berguna. Ia akhirnya mengangguk, memberi isyarat bahwa Seruni boleh bergerak, asal namanya tidak terlihat sebagai sumber. Di Anyer, Astari membaca tautan berita pertama pada layar ponsel dengan wajah tanpa perubahan. Judulnya menyebut istri pengusaha maritim membawa 2 anak pergi setelah pertengkaran rumah tangga. Artikel itu belum menyebut nama lengkap, tetapi foto rumah mereka ditampilkan samar. Tirta berdiri di belakangnya, marah karena kecepatan fitnah itu menunjukkan jaringan Renggana sudah bekerja. Baskara Lintang mengirim pesan agar Astari tidak bereaksi emosional. Astari menatap layar, lalu meletakkan ponsel di meja. Ia berkata bahwa serangan pertama selalu dibuat samar untuk mengukur keberanian korban. Mereka tidak akan memberi umpan. Nawasena sedang mengikuti presentasi sekolah dari kamar belakang dengan sambungan aman. Suaranya terdengar pelan namun stabil saat menjelaskan rancangan turbin kecil untuk menghemat listrik. Astari berdiri di lorong, mendengarkan dari jauh dan rasa nyeri menyusup ke sela tulangnya. Renggana melewatkan momen itu lagi, kali ini bukan karena rapat, melainkan karena sibuk membangun kebohongan. Kemuning duduk di lantai menggambar laut. Sesekali menoleh ketika ibunya terlalu lama diam. Astari tersenyum kepada anaknya, lalu kembali ke meja kerja sementara, tempat bukti-bukti tersusun seperti batu bata sebuah benteng. Baskara menghubungi setelah artikel kedua muncul. Kali ini narasinya lebih berani. Seorang sumber dekat keluarga menyebut, Astari rapuh sejak lama dan sering mencurigai suami tanpa dasar. Ada kalimat bahwa anak-anak mungkin berada dalam tekanan emosional. Astari membaca setiap kata, kemudian meminta Tirta membuka berkas rekam medis resmi dari psikolog keluarga. Selama 2 tahun, ia memang berkonsultasi karena stres, tetapi catatan itu justru menunjukkan penyebabnya adalah pola pengabaian, manipulasi, dan gaslighting dalam pernikahan. Renggana mengira riwayat luka bisa dijadikan senjata. Ia lupa luka yang dicatat dengan benar bisa menjadi kesaksian. Astari tidak segera membuka semua bukti. Ia meminta Baskara menyiapkan pernyataan pendek, hanya menegaskan bahwa anak-anak aman, berada bersama ibu kandungnya, dan proses hukum sedang berjalan. Tidak ada kata perselingkuhan, tidak ada sindiran tentang Seruni, tidak ada tangisan untuk dikutip media. Tirta sempat bertanya, apakah sikap itu terlalu lembut? Astari menatapnya dan berkata bahwa mereka sedang memancing pihak lawan menunjukkan pola. Orang yang merasa belum dihentikan akan melangkah lebih jauh. Dalam langkah jauh itu, ia biasanya meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus.
Prediksi Astari benar. Menjelang sore, akun gosip besar mengunggah foto buram. Renggana duduk sendiri di ruang makan rumah dengan narasi suami terpukul karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Foto itu diambil dari sudut yang sengaja menampilkan cincin Astari di meja. Simpati publik mulai bergerak. Beberapa komentar menuduh Astari terlalu materialistis. Sebagian menyebut perempuan karier sering dingin terhadap keluarga, dan yang lain meminta anak-anak dikembalikan kepada ayahnya. Astari membaca beberapa komentar, lalu menutup layar. Ia tidak menangis, ia hanya mencatat waktu unggahan dan pola penyebarannya. Di kantor Renggana, konsultan komunikasi bernama Yadwika Senja memuji langkah itu sebagai sentuhan manusiawi yang efektif. Renggana mendengarkan dengan wajah serius, tetapi dalam hati ia menikmati gelombang simpati pertama. Ia selalu tahu masyarakat menyukai pria berwajah terluka yang berbicara tentang keluarga. Ia meminta tim menyiapkan wawancara terbatas, bukan sebagai serangan, melainkan sebagai curahan hati. Kertanala yang hadir di ujung meja tampak gelisah. Ia mengingatkan agar Renggana tidak terlalu menekan Astari, karena perempuan itu mungkin memegang dokumen proyek. Renggana menjawab bahwa Astari tidak akan berani menghancurkan masa depan anak-anaknya sendiri. Kalimat itu menyebalkan karena setengah benar dan setengah salah. Astari memang tidak akan menghancurkan masa depan anak-anak, tetapi justru karena itu ia harus menghentikan Renggana. Malam itu, setelah memastikan Nawasena dan Kemuning tidur, ia membuka folder pertama yang akan dilepaskan bila fitnah meningkat. Isinya bukan foto paling memalukan, melainkan rangkaian fakta yang bisa diverifikasi. Jadwal hotel, transaksi kartu, pesan dari Seruni yang meminta Renggana tidak pulang, serta bukti bahwa pada waktu yang sama ia melewatkan kegiatan sekolah Nawasena. Astari memilih bukti yang cukup untuk meretakkan narasi, bukan untuk memuaskan dendam. Pernyataan media Astari keluar pukul 9 malam. Bahasanya ringkas, formal, dan dingin. Ia menyatakan bahwa keputusannya meninggalkan rumah dilakukan setelah mempertimbangkan keselamatan emosional anak-anak dan berdasarkan nasihat hukum. Ia menolak tuduhan penculikan, mengingat dirinya adalah ibu kandung dan pengasuh utama yang sah. Di bagian akhir, Baskara melampirkan satu bukti jadwal kegiatan sekolah Nawasena dan catatan absensi Renggana tanpa menyebut hotel. Publik mulai ragu. Simpati tidak lagi mengalir satu arah. Pertanyaan sederhana muncul. Mengapa seorang ayah yang mengaku hancur begitu sering tidak hadir? Renggana marah besar ketika melihat pernyataan itu. Ia melempar gelas ke dinding ruang kerjanya, membuat Yadwika mundur selangkah. Seruni yang sedang berada di sofa ikut membaca komentar baru dan melihat namanya mulai ditebak oleh warganet. Ia menuntut Renggana menghentikan semua sebelum dirinya terseret. Renggana membentaknya, mengatakan bahwa ia tidak punya waktu mengurus kepanikan perempuan yang sejak awal ingin hidup nyaman. Seruni terdiam. Ucapan itu membuka tabir yang selama ini ia tutup dengan parfum mahal dan janji. Ia bukan cinta baru. Ia fasilitas pelarian yang kini menjadi risiko. Keesokan paginya, serangan Renggana berubah lebih kasar. Pengacaranya mengajukan permohonan darurat, menuduh Astari menghalangi akses ayah kepada anak-anak. Bersamaan dengan itu, sebuah artikel panjang menyebut Astari sebagai perempuan ambisius yang sejak awal mengendalikan aset suami. Narasi itu disusun cerdik. Renggana digambarkan sebagai pengusaha pekerja keras, sementara Astari sebagai ahli keuangan yang terlalu dominan. Astari membaca artikel itu sambil menuangkan teh. Ia hampir tertawa, bukan karena lucu, melainkan karena akhirnya mereka mengakui satu hal yang selama bertahun-tahun disangkal. Ia memang yang membangun fondasi keuangan mereka. Baskara menyarankan agar bukti perselingkuhan dibuka sebagian. Astari diam lama. Ia tidak ingin anak-anak suatu hari membaca detail yang terlalu menyakitkan. Namun Renggana telah membawa perkara ini ke ruang publik dan menggunakan anak-anak sebagai tameng.
Ia akhirnya menyetujui pelepasan bukti terbatas. Satu foto dari lobi hotel, jadwal kamar atas nama perusahaan Cangkang, dan potongan pesan yang menunjukkan Renggana menolak hadir di presentasi Nawasena karena bersama Seruni. Nama Seruni tidak disensor sepenuhnya, tetapi detail pribadi yang tidak relevan dihapus. Astari tetap menjaga batas, bahkan saat menyerang. Dampaknya datang seperti kaca pecah. Dalam waktu 1 jam, artikel simpati Renggana berubah menjadi bahan olok-olok dan kemarahan. Media bisnis yang sebelumnya hati-hati mulai menghubungi kantor Darpa Maritim. Beberapa pemegang saham meminta klarifikasi, bukan tentang perselingkuhan, tetapi tentang penggunaan fasilitas perusahaan untuk kegiatan pribadi. Seruni melihat fotonya beredar, wajahnya sebagian tertutup tetapi cukup jelas bagi orang yang mengenalnya. Ia memaki Astari dengan suara bergetar, lalu menelepon Renggana tanpa henti. Renggana tidak menjawab. Ia sedang berusaha menahan Dewan agar tidak menggelar rapat luar biasa. Di tengah kekacauan itu, Astari membawa anak-anak berjalan sebentar ke pantai sepi. Ia tidak membawa ponsel utama, hanya alat komunikasi darurat. Nawasena berjalan di sisi kanan, Kemuning menggenggam tangan kirinya. Mereka tidak banyak bicara. Astari membiarkan pasir masuk ke sela sandal, membiarkan angin mengacak rambutnya, dan membiarkan anak-anak melihat bahwa dunia belum runtuh. Kemuning bertanya, apakah orang-orang di telepon sedang marah kepada ibu? Astari menjawab bahwa beberapa orang marah karena hanya melihat potongan cerita. Tugas mereka bukan memaksa semua orang percaya, melainkan tetap jujur. Nawasena berhenti dan menatap laut. Ia berkata bahwa ayah berbohong karena takut kalah. Astari menahan napas. Anak itu terlalu cepat memahami hal yang pahit. Ia tidak membantah, tetapi ia juga tidak ingin menanam kebencian. Ia berkata bahwa orang dewasa kadang membuat kesalahan besar, lalu memilih kesalahan lain untuk menutupinya. Nawasena bertanya apakah ayah masih sayang kepada mereka. Pertanyaan itu lebih sulit daripada dokumen hukum manapun. Astari menjawab bahwa rasa sayang yang tidak melindungi bisa membuat orang lain terluka dan mereka berhak berada di tempat yang aman. Sementara itu di Jakarta, Kertanala menemui Renggana secara pribadi. Wajahnya pucat, suaranya lebih rendah dari biasa. Ia mengatakan bahwa jika Astari membuka bukti proyek pelabuhan, mereka tidak bisa menyebutnya pertengkaran rumah tangga lagi. Ada aliran dana ke beberapa perusahaan Cangkang, ada notulen palsu, dan ada tanda tangan digital Astari yang terlalu mudah dilacak sebagai manipulasi. Renggana menuduh Kertanala pengecut. Kertanala membalas bahwa kesombongan bukan strategi. Untuk beberapa detik, dua pria yang pernah merasa kebal itu saling memandang, masing-masing melihat kemungkinan pengkhianatan di mata yang lain. Renggana kemudian mengambil keputusan yang paling berbahaya. Ia memerintahkan Kertanala membersihkan server lama dan menghubungi orang dalam untuk menunda pemeriksaan. Kertanala menolak terang-terangan, tetapi juga tidak berani sepenuhnya pergi. Ia tahu bila Renggana jatuh, namanya ikut terseret. Namun bila ia mengikuti perintah itu, jejak penghalangan penyelidikan akan semakin jelas. Renggana tidak peduli. Ia merasa dikepung dan mulai bertindak seperti orang yang mengira membakar bukti sama dengan menghapus kebenaran. Di luar ruang itu, kamera keamanan menyala, merekam gerakan panik yang kelak menjadi bagian dari cerita. Seruni, yang merasa ditinggalkan, mencari keselamatan dengan caranya sendiri. Ia membuka ponsel lama yang selama ini ia simpan untuk berjaga-jaga, berisi pesan suara Renggana, foto perhiasan, dan bukti transfer dari rekening perusahaan Cangkang. Awalnya semua itu ia kumpulkan bukan untuk hukum, melainkan untuk memastikan Renggana tidak mudah meninggalkannya. Kini benda-benda itu berubah menjadi pelampung. Ia menghubungi seorang kenalan di media, menawarkan cerita balasan yang menempatkan dirinya sebagai korban janji palsu. Namun sebelum mengirim apapun, ia berhenti. Jika salah langkah, ia bisa menjadi kambing hitam yang sempurna. Malamnya, Astari menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, Seruni mulai takut.
Tirta melacak asal pesan sebisanya, tetapi tidak menemukan identitas jelas. Baskara menilai itu mungkin jebakan, namun Astari melihat peluang. Ia tidak berniat menyelamatkan Seruni dari konsekuensi pilihan, tetapi ia tahu perempuan yang ketakutan sering menyimpan kunci ruangan yang tidak bisa dibuka dari luar. Astari meminta Baskara menyiapkan jalur komunikasi resmi. Bila Seruni ingin bicara, ia harus melakukannya melalui pengacara, tercatat, dan tanpa janji perlindungan kosong. Renggana tidak tahu bahwa lingkarannya mulai retak. Ia masih percaya tekanan bisa memaksa Astari mundur. Di rumah besar yang kini terasa asing, ia duduk di ruang makan dengan tablet menyala, membaca komentar yang berubah dari simpati menjadi curiga. Cincin Astari masih ada di sakunya, bukan karena ia menyesal, melainkan karena ia tidak tahan melihat benda itu tergeletak seperti bukti kekalahan. Ia memanggil sopir baru, memerintahkan persiapan perjalanan ke Anyer setelah mendapat petunjuk palsu dari kenalan lama. Ia ingin muncul di depan Astari sebelum pengadilan, sebelum dewan, sebelum Seruni bergerak sendiri. Namun Astari sudah memperkirakan langkah itu. Sore sebelumnya, Tirta sengaja membiarkan satu alamat lama terbaca oleh orang yang mudah disuap. Alamat itu menuju villa kosong milik rekan Baskara, dilengkapi kamera, saksi, dan pemberitahuan hukum bahwa Renggana dilarang melakukan tekanan langsung terhadap anak-anak. Bila ia datang dengan amarah, ia akan tercatat. Bila ia datang dengan media, ia akan terlihat mengeksploitasi keluarga. Bila ia tidak datang, ia akan kehilangan momentum. Astari tidak suka perangkap, tetapi ia lebih tidak suka membiarkan anak-anak menjadi sasaran lelaki yang sedang kehilangan kendali. Di beranda rumah pantai yang sebenarnya, Astari menutup buku catatan dan memandang anak-anaknya tidur. Pertempuran hari itu belum mengakhiri apapun. Renggana masih punya uang, jaringan, dan keberanian orang sombong yang belum benar-benar jatuh. Seruni masih bisa menikam dari arah mana saja. Kertanala masih memegang potongan gelap yang belum terlihat. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Astari merasakan arus balik mulai bergerak. Kebohongan Renggana masih berdiri, tetapi fondasinya sudah basah. Besok, bila ia memaksa pintu lain terbuka, air akan masuk lebih deras. Mobil Renggana Darpa berhenti di depan villa kosong menjelang siang, tepat ketika langit Anyer mulai berubah putih karena panas. Ia turun dengan kacamata gelap, dua pria dari tim hukumnya, dan seorang kamerawan yang mengaku sebagai dokumentator keluarga. Wajahnya disusun sedemikian rupa agar tampak letih tetapi bermartabat. Ia membayangkan Astari akan panik, anak-anak akan mendengar suaranya, dan rekaman itu bisa dipakai untuk menunjukkan dirinya sebagai ayah yang berjuang. Namun halaman villa itu terlalu sepi. Pintu tertutup, tirai tidak bergerak, dan hanya ada bunyi serangga dari semak. Ketika Renggana melangkah ke teras, pengeras suara kecil di dekat pintu menyala. Suara Baskara Lintang terdengar tenang, memperingatkan bahwa lokasi itu berada dalam pengawasan hukum dan setiap upaya menekan anak-anak akan dicatat sebagai pelanggaran. Kamera di sudut atap bergerak pelan mengikuti wajah Renggana. Pria itu membeku, tim hukumnya saling pandang, sementara kamerawan menurunkan alatnya dengan gugup. Renggana menyadari ia bukan pemburu di tempat itu. Ia umpan yang datang sendiri, lengkap dengan saksi, niat buruk dan kesombongan yang terekam terang. Amarahnya hampir meledak, tetapi salah satu pengacaranya menyentuh lengan Renggana dan berbisik agar mereka pergi. Renggana menepis tangan itu, namun ia tahu kamera sedang menunggu gerakan paling buruk darinya. Ia menatap pintu kayu yang tak pernah dibuka, seolah Astari berdiri di baliknya dan tersenyum tanpa suara. Dalam kepalanya, ia mulai mengerti bahwa perempuan itu tidak sekadar melarikan diri. Ia sedang mengarahkan panggung, memindahkan lampu, dan membuat setiap serangan Renggana berubah menjadi bukti tambahan. Kekalahan kecil itu terasa lebih memalukan karena terjadi tanpa perlawanan langsung. Di rumah pantai yang sebenarnya, Astari menonton rekaman langsung dari laptop kecil. Nawasena dan Kemuning berada di kamar bersama Tirta,
belajar dengan suara pelan agar tidak mendengar percakapan orang dewasa. Baskara berdiri di layar panggilan video, menjelaskan bahwa kedatangan Renggana akan memperkuat permohonan pembatasan komunikasi langsung. Astari tidak tersenyum. Ada bagian dari dirinya yang masih sedih melihat lelaki yang dulu menemaninya menunggu kelahiran anak pertama kini berdiri sebagai ancaman hukum. Tetapi kesedihan itu tidak membuatnya goyah. Perlindungan tidak boleh kalah oleh kenangan. Baskara kemudian mengalihkan pembicaraan ke rapat Dewan Darpa Maritim yang dijadwalkan esok pagi. Dewan meminta Astari hadir sebagai pemegang hak kelola dana keluarga dan pihak yang namanya tercantum dalam jaminan proyek pelabuhan. Renggana akan datang dengan pengacara perusahaan, Kertanala Prabu, dan beberapa komisaris lama yang masih berutang budi kepadanya. Astari mendengar tanpa memotong. Ia tahu ruang rapat itu dulu menjadi tempat ia perlahan dihapus dari sejarah perusahaan. Besok, ia akan masuk kembali bukan sebagai istri yang dilupakan, melainkan sebagai saksi yang memegang kunci. Malam sebelum rapat, Astari duduk sendirian di meja kayu, menyusun berkas dalam urutan yang hanya orang teliti bisa pahami. Ia memisahkan bukti berdasarkan daya rusak dan kebutuhan hukum. Foto perselingkuhan diletakkan di bagian belakang, sebab baginya itu bukan inti perkara perusahaan. Di bagian depan, ada bukti akses tanda tangan digital, aliran dana ke perusahaan cangkang, notulen rapat palsu, dan pesan Kertanala yang meminta staf mengesahkan dokumen setelah tanggal mundur. Setiap kertas diberi penanda tipis. Tidak ada kalimat balas dendam, hanya fakta yang disusun seperti pisau operasi. Tirta masuk membawa teh hangat dan kabar bahwa Seruni menghubungi jalur hukum yang disiapkan Baskara. Perempuan itu tidak langsung mau bersaksi, tetapi ia mengakui memiliki pesan suara Renggana dan bukti hadiah yang dibayar melalui rekening perusahaan cangkang. Astari memegang cangkir tanpa meminumnya. Nama Seruni masih menimbulkan rasa nyeri yang sulit dijelaskan, bukan karena Astari cemburu semata, melainkan karena Seruni pernah dengan sadar memasuki ruang yang dihuni anak-anak. Namun Astari tidak membiarkan rasa jijik menutup akalnya. Seruni bisa menjadi saksi atau bisa menjadi peluru liar. Keesokan paginya, gedung Darpa Maritim tampak lebih tinggi daripada ingatan Astari. Dinding kaca memantulkan langit abu-abu, lobi berbau kopi mahal dan bunga segar, seperti selalu. Namun kali ini penjaga keamanan yang dulu membungkuk kepada Renggana menatap Astari dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Ia mengenakan setelan biru gelap, rambutnya disanggul rendah, wajahnya tanpa perhiasan kecuali jam warisan ibunya. Baskara berjalan di sisinya, membawa koper dokumen. Tirta mengikuti setengah langkah di belakang, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai saksi yang siap melihat sejarah dibalikan. Di ruang rapat lantai 32, Renggana sudah menunggu di ujung meja panjang. Ia terlihat rapi, tetapi matanya kurang tidur. Kertanala duduk di sebelahnya dengan tangan saling menggenggam, sementara beberapa anggota dewan memilih melihat layar di depan mereka. Ketika Astari masuk, udara berubah padat. Renggana berdiri, mencoba mengambil kendali dengan menyebut namanya memakai nada suami yang kecewa. Astari tidak menjawab sapaan itu. Ia menarik kursi, duduk, lalu menatap ketua dewan, dan meminta rapat dimulai sesuai agenda. Penolakan kecil itu membuat rahang Renggana mengeras. Ketua dewan, Jayeng Wirasana, pria tua yang dulu pernah meremehkan Astari sebagai istri pintar tetapi terlalu pendiam, membuka rapat dengan suara berat. Ia mengatakan, perusahaan menghadapi tuduhan serius terkait tata kelola, penggunaan aset keluarga sebagai jaminan, dan kemungkinan penyimpangan dana proyek pelabuhan. Renggana langsung menyela, menyebut masalah itu sebagai serangan pribadi akibat konflik rumah tangga. Ia menatap Astari seolah berharap perempuan itu terpancing membela perasaannya. Namun Astari hanya membuka map pertama. Suaranya tenang ketika ia berkata bahwa konflik rumah tangga tidak membuat tanda tangan palsu menjadi sah. Ruangan hening. Astari menampilkan garis waktu pada layar besar. Tanggal, jam, alamat perangkat, dan identitas pengguna muncul satu persatu.
Ia menjelaskan bahwa tanda tangan digital miliknya digunakan saat ia berada di Bandung bersama anak-anak, dibuktikan oleh rekam perjalanan, bukti pembayaran hotel keluarga, dan catatan sekolah Kemuning. Ia tidak meninggikan suara. Justru karena itu setiap kata terdengar lebih berat. Kertanala mulai berkeringat. Renggana menyandar di kursi, mencoba tersenyum tipis, tetapi senyum itu gagal bertahan ketika Astari menampilkan bukti alamat perangkat yang mengarah ke kantor pribadinya. Renggana menuduh Astari menyalahgunakan keahliannya untuk menciptakan interpretasi palsu. Ia berkata data digital bisa dimanipulasi oleh siapa saja yang ingin menjatuhkan pimpinan perusahaan. Astari mengangguk pelan, seolah menerima kemungkinan itu, lalu meminta izin memutar rekaman dari server keamanan internal. Di layar, terlihat Kertanala memasuki ruang kerja Renggana pada malam dokumen disahkan. Beberapa menit kemudian, seorang staf administrasi datang membawa folder. Rekaman itu tidak bersuara, tetapi cukup jelas menunjukkan urutan peristiwa. Astari kemudian menampilkan kesaksian tertulis Marjani Suta, staf yang menerima perintah tanggal mundur. Kertanala tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat seperti kertas. Ia mengatakan kesaksian itu diambil di bawah tekanan. Baskara segera menyampaikan bahwa Marjani telah memberi pernyataan di hadapan notaris dan mendapatkan pendampingan hukum independen. Astari tidak memandang Kertanala sebagai musuh pribadi. Ia memandangnya sebagai bagian dari sistem yang terlalu lama percaya bahwa perempuan yang sibuk menjaga anak tidak punya waktu menjaga bukti. Kertanala duduk kembali dengan gerakan kaku. Beberapa anggota dewan mulai berbisik. Jayeng mengetuk meja, meminta ketertiban, tetapi sorot matanya kini berubah waspada. Renggana mencoba mengalihkan isu ke kinerja perusahaan. Ia menyebut dirinya membawa Darpa Maritim dari usaha kecil menjadi pemain besar logistik laut, menciptakan lapangan kerja, memenangkan kontrak, dan menjaga kepercayaan investor. Astari mendengarkan sampai selesai. Lalu, ia membuka map kedua, berisi dokumen lama dari masa pendirian perusahaan. Ada proposal yang ditulis ulang dengan catatan tangannya, daftar utang yang ia restrukturisasi, dan surat rekomendasi investor pertama dari jaringan keluarga Nirmala. Ia tidak mengungkitnya untuk meminta pujian. Ia hanya menunjukkan bahwa sejarah yang dipakai Renggana sebagai tameng tidak sebersih yang ia klaim. Ruang rapat menjadi makin tegang ketika Astari masuk ke proyek pelabuhan. Ia menjelaskan bagaimana beberapa pembayaran dialihkan ke 3 perusahaan cangkang yang tidak memiliki kapasitas kerja nyata. Salah satunya pernah membayar suite hotel dan hadiah pribadi untuk Seruni. Renggana menatapnya tajam, seolah nama itu seharusnya tidak pernah masuk ke meja dewan. Astari tidak menampilkan foto intim. Ia hanya menunjukkan angka, invoice, dan alur uang. Justru ketiadaan drama membuat bukti itu lebih menghancurkan. Perselingkuhan berubah dari skandal moral menjadi pintu masuk penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Di luar gedung, Seruni duduk di dalam mobil sewaan, memegang ponsel dengan tangan berkeringat. Ia belum berani masuk, tetapi Baskara telah mengatur agar pengacaranya berada di lantai bawah. Pesan dari Renggana masuk berkali-kali, sebagian memerintah, sebagian mengancam halus. Ia membaca satu pesan suara lama, ketika Renggana berkata bahwa jika proyek pelabuhan gagal, Kertanala dan Seruni bisa dibuat menanggung transaksi tertentu karena nama mereka lebih mudah dikorbankan. Seruni memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa mahkota yang ia rebut dari bayangan Astari ternyata terbuat dari kawat berduri. Di ruang rapat, bukti berikutnya datang dari sumber yang tidak diperkirakan Renggana. Baskara menerima konfirmasi bahwa pengacara Seruni menyerahkan salinan pesan suara sebagai materi awal pemeriksaan. Astari meminta izin kepada Dewan untuk memasukkan transkrip terbatas, hanya bagian yang terkait perusahaan. Jayeng menyetujui setelah berdiskusi singkat dengan penasihat hukum. Renggana berdiri, memukul meja, menuduh Astari bekerja sama dengan perempuan simpanannya untuk menghancurkan dirinya. Kalimat itu keluar sebelum ia sempat mengendalikan diri. Ruangan membeku. Dalam satu ledakan,
Ia mengakui hubungan yang selama ini coba ia bungkus sebagai fitnah. Astari menutup mata sebentar, bukan karena puas, melainkan karena rasa sakit lama kembali menyentuh tulang rusuknya. Namun ia segera membuka mata dan berkata bahwa pengakuan pribadi Renggana bukan agenda utama. Agenda utama adalah penyalahgunaan kuasa, pemalsuan otorisasi, dan risiko hukum terhadap aset anak-anak. Kalimat itu membuat beberapa dewan perempuan menunduk sejenak, seolah melihat sesuatu yang lebih luas daripada skandal keluarga. Ini bukan sekadar istri marah kepada suami. Ini tentang seorang ibu yang menemukan bahwa nama dan warisan anaknya dijadikan perisai bagi ambisi pria dewasa. Kertanala akhirnya runtuh lebih dulu. Ia meminta rapat tertutup dengan dewan tanpa Renggana. Renggana menoleh kepadanya dengan mata menyala, tetapi Kertanala tidak lagi mampu menahan beban. Ia berkata bahwa beberapa keputusan proyek memang dibuat langsung oleh Renggana dan dirinya hanya menjalankan arahan. Pembelaan itu pengecut, tetapi cukup untuk membuka retakan. Renggana menyebutnya pengkhianat. Kertanala membalas bahwa ia tidak mau masuk penjara sendirian demi kesombongan orang lain. Suara mereka saling menghantam, sementara Astari tetap duduk diam, membiarkan aliansi busuk itu memakan dirinya sendiri. Jayeng menghentikan rapat setelah 2 jam yang terasa seperti pengadilan awal. Dewan memutuskan menangguhkan seluruh wewenang eksekutif Renggana sampai audit independen selesai. Aset yang berkaitan dengan dana keluarga tetap dibekukan, dan laporan awal akan diserahkan kepada otoritas terkait. Renggana menolak keputusan itu, menyebut Dewan pengecut dan Astari perusak. Namun tidak ada lagi kursi yang bergerak mendukungnya. Bahkan orang-orang yang pernah tertawa pada lelucon kasarnya kini sibuk menghindari tatapan. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut runtuh paling cepat ketika orang mencium bau bahaya. Setelah rapat, Renggana mengejar Astari sampai koridor luar. Baskara dan Tirta segera berdiri di antara mereka, tetapi Astari mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia bisa mendengar dari jarak aman. Renggana menatapnya dengan wajah yang campur aduk antara marah, malu, dan sesuatu yang hampir menyerupai putus asa. Ia bertanya apakah Astari puas menghancurkan semua yang mereka bangun. Astari menjawab pelan bahwa ia tidak menghancurkan bangunan itu. Ia hanya menyalakan lampu di ruangan yang selama ini Renggana pakai untuk menyembunyikan kerusakan. Jawaban itu membuat Renggana kehilangan kata. Ia mencoba cara lain. Suaranya melembut, menyebut nama Nawasena dan Kemuning, meminta Astari memikirkan mereka. Astari menatapnya lama. Ia berkata bahwa setiap langkahnya justru dimulai dari anak-anak, dari malam-malam ketika Nawasena menunggu ayah yang tidak datang. Dari pagi ketika Kemuning bertanya mengapa ibunya sering memandangi pintu, dari dokumen yang memakai nama keluarga sebagai jaminan tanpa izin. Renggana hendak menyelah, tetapi Astari melanjutkan bahwa ia tidak akan membiarkan anak-anak tumbuh dengan pelajaran bahwa cinta berarti memaafkan semua bentuk pengkhianatan. Di lantai bawah, Seruni akhirnya masuk ke ruang pertemuan kecil bersama pengacaranya. Ia melihat Astari dari kejauhan saat perempuan itu keluar lift. Selama ini Seruni membayangkan Astari sebagai lawan yang muram, istri tua yang kalah bersaing dengan pesona baru. Namun yang berdiri di sana bukan perempuan kalah. Astari tampak lelah, jelas terluka, tetapi tegak dengan ketenangan yang membuat Seruni merasa kecil. Mata mereka bertemu sebentar. Astari tidak menghina, tidak mencibir, tidak memberi kemenangan murah. Tatapan itu justru lebih berat, sebab di dalamnya ada penilaian yang tidak membutuhkan kata kasar. Sore itu, berita keputusan Dewan menyebar ke media bisnis. Judul-judul berubah drastis. Bukan lagi tentang istri yang membawa anak pergi, melainkan tentang audit darurat, dugaan penyalahgunaan aset, dan penangguhan wewenang pendiri perusahaan. Renggana berusaha menghubungi beberapa pejabat lama, tetapi sebagian tidak menjawab, sebagian meminta waktu, dan sebagian menyarankan agar ia mengikuti proses hukum. Jaringan yang dulu tampak seperti tembok ternyata hanya tirai kain. Saat angin berubah,
Semua orang sibuk menjaga wajah sendiri. Renggana duduk di mobilnya, menggenggam ponsel, merasa kota yang ia kuasai mendadak menjadi asing. Astari kembali ke rumah pantai menjelang malam. Nawasena menyambutnya di pintu dengan pertanyaan yang ditahan sejak pagi. Kemuning memeluk kakinya tanpa banyak bicara. Astari berlutut, merangkul keduanya, dan untuk pertama kalinya hari itu membiarkan air matanya jatuh sedikit. Ia tidak menceritakan semua detail. Ia hanya berkata bahwa satu pintu besar sudah berhasil ditutup supaya badai tidak masuk ke kamar mereka. Nawasena mengangguk seolah memahami lebih banyak dari yang diucapkan. Kemuning menyentuh pipi ibunya, lalu berkata bahwa ibu boleh tidur lebih lama malam ini. Namun malam itu Astari belum bisa tidur. Ia duduk di beranda, mendengar ombak dan membaca keputusan sementara dewan sekali lagi. Pertempuran belum selesai. Renggana masih akan datang ke pengadilan keluarga. Kertanala mungkin akan menukar kesaksian demi keringanan. Seruni bisa berubah pikiran bila merasa terancam. Media akan menggali luka dengan cara yang tidak selalu adil. Tetapi sesuatu telah bergeser. Renggana tidak lagi berdiri di puncak menara tanpa retak. Ia sudah terlihat oleh dunia, dan lebih penting lagi, ia sudah terlihat oleh dirinya sendiri sebagai pria yang kehilangan kendali. Di rumah besar Jakarta, Renggana kembali sendirian. Lampu ruang makan menyala terlalu terang, memantulkan kursi kosong yang jumlahnya terasa mengejek. Ia membuka lemari minuman, lalu menutupnya lagi tanpa mengambil apapun. Di saku jasnya, cincin Astari masih ada, dingin dan kecil, tetapi berat seperti batu. Ia mengingat kata-kata Astari di koridor, menyalakan lampu. Selama ini ia mengira kegelapan adalah tempat berlindung. Kini ia baru tahu, orang yang terlalu lama bersembunyi di gelap akan buta ketika cahaya datang. Dan cahaya itu belum selesai menyakitinya. Pagi sidang keluarga pertama datang dengan hujan tipis yang membuat kaca gedung pengadilan tampak buram. Astari Nirmala turun dari mobil tanpa payung, membiarkan beberapa titik air menyentuh bahunya sebelum Tirta Danadiaksa bergegas menaunginya. Ia mengenakan setelan abu gelap, sederhana, tanpa upaya terlihat menderita atau menang. Nawasena dan Kemuning tidak dibawa ke pengadilan, sesuai saran psikolog anak dan kuasa hukum. Astari ingin mereka mengingat hari itu, bukan sebagai arena pertarungan orang tua, melainkan sebagai pagi ketika ibu mereka pergi menutup satu pintu lama dengan tangan tetap bersih. Renggana Darpa tiba beberapa menit kemudian, wajahnya lebih kurus, sorot matanya keras, namun tidak lagi penuh keyakinan lama. Di belakangnya berjalan pengacara baru, sebab tim sebelumnya mengundurkan diri setelah rekaman villa kosong dan kekacauan rapat dewan menjadi bahan pemeriksaan. Tidak ada kamerawan, tidak ada konsultan citra, tidak ada rombongan yang membuat langkahnya terdengar seperti kemenangan. Ia menatap Astari dari seberang lorong. Untuk sesaat, seperti kebiasaan lama, ia menunggu perempuan itu menunduk lebih dulu. Astari hanya membalas tatapannya dengan tenang, lalu masuk ke ruang sidang. Sidang berlangsung tertutup, tetapi ketegangannya terasa bahkan dari dinding kayu yang dingin. Baskara Lintang membuka dengan penjelasan mengenai pengasuhan utama, riwayat ketidakhadiran Renggana dalam kehidupan anak, dan dampak tekanan publik yang sengaja dibangun setelah Astari meninggalkan rumah. Pengacara Renggana mencoba menuduh Astari memutus hubungan ayah dan anak secara sepihak. Namun Baskara menampilkan pesan-pesan yang tidak pernah dibalas Renggana, catatan kegiatan sekolah, dan laporan psikolog yang menunjukkan anak-anak merasa lebih aman bersama ibu mereka. Fakta kecil itu saling bertumpuk, menjadi dinding yang sulit diruntuhkan. Ketika hakim meminta Astari berbicara, ia berdiri tanpa membawa nada dendam. Ia berkata bahwa ia tidak datang untuk menghapus Renggana dari hidup anak-anak, tetapi untuk memastikan hubungan apapun di masa depan tidak dibangun melalui ancaman, kebohongan, atau tekanan media. Ia menyampaikan bahwa Nawasena dan Kemuning berhak mencintai ayah mereka tanpa dipakai sebagai alat tawar. Ruang sidang hening, sebab kalimat itu tidak terdengar seperti serangan, ia terdengar seperti batas.
Dan batas yang diucapkan tanpa kebencian sering lebih kuat daripada teriakan paling keras. Renggana mendapat kesempatan menjawab. Awalnya ia memakai suara lembut, menyebut dirinya ayah yang kehilangan, suami yang diserang, dan pendiri perusahaan yang sedang dijatuhkan oleh orang-orang tidak setia. Namun ketika hakim menanyakan mengapa ia mendatangi villa dengan kamera dan tim hukum tanpa izin komunikasi langsung, suaranya mulai goyah. Ketika bukti penggunaan akun media untuk membangun tuduhan terhadap Astari diperlihatkan, ia menyalahkan konsultan. Ketika catatan transfer ke Seruni muncul sebagai bagian dari penyalahgunaan fasilitas perusahaan, ia menuduh semua orang salah memahami. Semakin banyak ia bicara, semakin jelas ia menghindar. Keputusan sementara hari itu memberi Astari pengasuhan penuh, sementara Renggana hanya memperoleh hak kunjungan terbatas dengan pengawasan profesional sampai evaluasi psikologis selesai. Dana Lindung Nawasena Kemuning tetap berada di bawah pengelolaan Astari, dan semua pihak dilarang membahas anak-anak di ruang publik. Renggana menutup matanya ketika keputusan dibacakan. Ia tidak kehilangan semuanya dalam satu hantaman besar, tetapi melalui pasal demi pasal yang rapi, seperti pintu-pintu kecil yang ditutup dari dalam. Astari tidak tersenyum. Ia hanya menundukkan kepala kepada hakim, lalu keluar dengan langkah yang tidak dipercepat. Di luar pengadilan, Seruni Feira menunggu di mobil lain bersama pengacaranya. Wajahnya pucat, riasannya tipis, dan jari-jarinya terus meremas tali tas. Ia akhirnya menyerahkan kesaksian lengkap kepada penyidik perusahaan dan otoritas, bukan karena tiba-tiba menjadi baik, melainkan karena ia takut menjadi kuburan bagi dosa orang lain. Dalam kesaksiannya, ia mengakui hadiah yang diterimanya, janji Renggana, dan beberapa percakapan tentang pengalihan beban proyek kepada nama lain bila keadaan memburuk. Seruni tidak meminta maaf kepada Astari secara langsung. Ia belum punya keberanian untuk menanggung tatapan perempuan yang pernah ia lukai. Kertanala Prabu jatuh lebih cepat setelah Seruni berbicara. Ia mencoba menukar informasi dengan harapan menyelamatkan dirinya, tetapi bukti yang dikumpulkan Astari terlalu tertata untuk membuatnya tampak hanya korban perintah. Tim audit menemukan rangkaian pembayaran palsu, kontrak jasa yang tidak pernah dilakukan, dan upaya menghapus data setelah rapat dewan. Para pemegang saham yang dulu diam mulai berlomba menyatakan dukungan pada pemeriksaan. Dalam dunia bisnis, kesetiaan sering berakhir tepat ketika risiko hukum mulai memiliki nama. Renggana menyaksikan satu persatu orangnya mundur, membawa wajah prihatin yang palsu. Berita resmi penangguhan Renggana berubah menjadi badai yang tidak bisa lagi diarahkan. Media yang dahulu menerima bocoran untuk menyerang Astari kini menulis analisis tentang tata kelola, pemalsuan otorisasi, dan bahaya menjadikan aset keluarga sebagai bantalan ambisi perusahaan. Rumah besar di Jakarta disegel sebagian untuk inventaris hukum. Mobil mewah yang biasa dipakai Renggana ditarik karena terdaftar dalam pembiayaan perusahaan. Rekening tertentu dibekukan. Ia masih punya pakaian mahal, jam tangan, dan beberapa sisa tabungan pribadi, tetapi simbol kekuasaan yang dahulu membuatnya merasa tak tersentuh lenyap dalam hitungan minggu. Pada malam setelah keputusan dewan akhir, Renggana kembali ke rumah itu untuk mengambil barang terakhir. Petugas hukum menemaninya, mencatat setiap benda yang masuk ke kotak. Ia membuka lemari, menemukan ruang kosong tempat gaun-gaun Astari dulu tersusun menurut warna. Ia membuka laci meja belajar Nawasena, hanya ada satu penghapus kecil yang tertinggal. Di kamar Kemuning, ia melihat bekas stiker bunga di dinding yang tidak ikut dilepas. Rumah itu tidak lagi terasa marah, justru ketenangannya jauh lebih kejam. Ia seperti tubuh tanpa jiwa, mengingatkannya bahwa kepemilikan tidak sama dengan kehadiran. Di ruang makan, Renggana berhenti lama. Meja itu masih ada, tetapi tidak ada sarapan. Tidak ada suara sendok anak-anak, tidak ada Astari yang menanyakan jadwalnya meski ia jarang menjawab dengan benar. Ia mengeluarkan cincin Astari dari saku jas, meletakkannya di telapak tangan, lalu untuk pertama kalinya membiarkan ingatan datang tanpa melawannya. Ia ingat apartemen kecil,
Lilin saat listrik padam, tawa Astari yang dulu membuat kegagalan terasa sementara. Ia juga ingat malam-malam, ketika ia memilih tidak pulang, pesan anak yang tidak dibalas, dan tanda tangan yang ia curi dari kepercayaan. Penyesalan datang terlambat, dan karena terlambat, ia tidak lagi mampu memperbaiki apapun. Renggana ingin menelepon Astari, bukan untuk mengancam, bukan untuk memohon strategi, melainkan untuk mengatakan bahwa ia akhirnya mengerti. Namun saat nomor itu muncul di layar, ia tidak menekan panggil. Ia tahu pengertian yang datang setelah kehancuran sering hanya cara lain untuk meminta korban ikut menanggung beban pelaku. Astari sudah cukup lama membawa beban itu. Renggana menutup ponsel, memasukkan cincin ke amplop kecil, dan menyerahkannya kepada petugas agar dikirim melalui kuasa hukum. Ketika Astari menerima amplop itu 2 hari kemudian, ia sedang membantu Kemuning mengikat rambut sebelum kelas daring. Baskara mengirim pesan bahwa tidak ada tuntutan tambahan di dalamnya, hanya cincin dan secarik kertas berisi permintaan maaf singkat. Astari membaca kertas itu sekali. Kata-katanya tidak buruk, tetapi tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Ia tidak merobeknya, tidak pula menyimpannya di tempat khusus. Ia memasukkan cincin ke kotak arsip bersama dokumen pernikahan, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai bukti bahwa satu bab pernah ada dan sudah selesai. Proses hukum berlangsung berbulan-bulan, melelahkan, berulang. Kadang terasa seperti memaksa Astari membuka luka yang baru mulai kering. Tetapi setiap kali ia harus hadir dalam pemeriksaan, ia mengingat wajah Nawasena saat kembali fokus pada proyek sainsnya dan Kemuning yang perlahan menggambar 4 orang lagi, bukan karena ayah kembali, melainkan karena ia menambahkan pohon, matahari, dan seekor kucing. Anak-anak tidak sembuh dalam 1 hari. Mereka masih bertanya, masih kecewa, masih rindu pada bagian baik dari ayah mereka. Astari tidak melarang rindu itu. Ia hanya menjaga agar rindu tidak menjadi pintu bahaya. Kunjungan pertama Renggana dengan pengawasan berlangsung di ruang ramah anak milik lembaga keluarga. Ia datang tanpa jas mahal, membawa buku tentang kapal untuk Nawasena dan kotak pensil untuk Kemuning. Anak-anak menerimanya dengan hati-hati. Nawasena lebih banyak diam, Kemuning duduk dekat pendamping. Renggana terlihat hampir hancur ketika menyadari pelukan tidak bisa diminta seperti tanda tangan kontrak. Ia berbicara pelan, menanyakan sekolah, tidak menyalahkan Astari, dan tidak menyebut rumah. Dari balik kaca pengamatan, Astari melihatnya dengan dada sesak. Ia tidak memaafkan begitu saja, tetapi ia berharap anak-anak tidak mewarisi perang. Seruni meninggalkan Jakarta setelah pemeriksaan awal selesai. Reputasinya rusak, aksesnya tertutup, dan beberapa teman glamor yang dulu memujinya menghilang. Namun sebelum pergi, ia mengirim 1 surat kepada Astari melalui pengacara. Isinya bukan pembenaran, hanya pengakuan bahwa ia pernah menikmati kemenangan palsu di atas luka orang lain. Astari membaca surat itu tanpa emosi besar. Ia tidak merasa perlu membalas. Ada kesalahan yang tidak membutuhkan percakapan untuk selesai. Seruni harus hidup dengan cermin miliknya sendiri, dan Astari tidak akan lagi menjadi ukuran bagi penyesalan perempuan itu. Kertanala menghadapi pemeriksaan pidana dan kehilangan jabatannya. Renggana juga terseret dalam proses panjang yang membuatnya mundur dari semua posisi eksekutif. Perusahaan Darpa Maritim direstrukturisasi. Namanya tidak lagi menjadi lambang kejayaan tunggal, melainkan catatan peringatan tentang kuasa yang tidak diawasi. Jayeng Wirasana, yang dahulu meremehkan Astari, datang menemuinya secara resmi untuk meminta bantuan menyusun sistem kepatuhan baru. Astari menolak jabatan tinggi yang ditawarkan. Ia tidak ingin kembali ke menara kaca yang terlalu banyak menyimpan gema. Ia hanya memberikan rekomendasi tertulis, tegas, dan profesional. Setahun setelah malam kepergian itu, Astari membuka kantor kecil di sebuah ruko tenang dekat taman kota. Papan namanya sederhana, Nirmala Integritas, dengan layanan konsultasi hukum keuangan bagi keluarga, terutama perempuan yang mengalami manipulasi aset dalam pernikahan.
Tirta bergabung sebagai kepala investigasi dokumen, Baskara menjadi mitra hukum luar, dan Marjani Suta, setelah mendapat perlindungan kerja, menjadi administrator arsip. Kantor itu tidak megah, tetapi setiap meja diatur dengan hati-hati. Astari ingin siapapun yang masuk merasa bahwa kekacauan hidup bisa disusun ulang, satu bukti demi satu bukti. Klien pertamanya adalah perempuan muda bernama Jatmika Luhung, yang datang dengan map lusuh, mata bengkak, dan suara hampir tidak terdengar. Suaminya memakai namanya untuk utang usaha, lalu menyebutnya tidak waras ketika ia bertanya. Astari mendengarkan tanpa memotong, menyediakan air hangat, lalu menjelaskan langkah awal dengan bahasa yang manusiawi. Di wajah Jatmika, ia melihat bayangan dirinya dulu, tetapi juga melihat kemungkinan yang berbeda. Tidak semua orang punya jaringan, pendidikan, atau keberanian sejak awal. Karena itu kantor itu ada, bukan untuk membalas semua lelaki, melainkan untuk menolak sistem yang melindungi penipu. Nawasena dan Kemuning tumbuh pelan dalam ritme baru. Mereka tinggal di rumah yang lebih kecil, tetapi penuh suara. Nawasena memasang rak perkakas mini di sudut belajar, sementara Kemuning menanam bunga matahari di pot tanah liat dan menamai setiap batang seolah mereka keluarga baru. Kadang mereka bertemu Renggana dengan pengawasan yang semakin longgar setelah evaluasi panjang. Renggana belajar datang tepat waktu. Ia belajar tidak menjanjikan hal yang belum pasti. Ia belajar bahwa menjadi ayah bukan hak otomatis, melainkan kehadiran yang harus dipulihkan perlahan melalui tindakan kecil yang jujur. Suatu sore, Astari membawa anak-anak kembali melewati jalan menuju rumah besar lama. Mereka tidak berhenti lama. Dari balik pagar, rumah itu tampak terawat oleh pengelola dana, menunggu keputusan apakah akan dijual ketika anak-anak dewasa. Kemuning bertanya apakah ibu sedih melihatnya. Astari memandang jendela kamar yang dulu menjadi saksi malam-malam sunyi. Ia menjawab bahwa ia pernah sedih, tetapi sekarang rumah itu hanya tempat yang pernah mereka tinggali. Nawasena menggenggam tangan ibunya. Ia berkata bahwa rumah sekarang lebih kecil, tetapi tidak membuat perutnya sakit. Kalimat itu menjadi penutup yang tidak diberikan pengadilan manapun. Astari menahan napas, lalu tersenyum dengan mata basah. Ia menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika Renggana kehilangan jabatan, bukan ketika Seruni menyerahkan bukti, bukan ketika Dewan akhirnya mengakui kecerdasannya. Kemenangan terbesar adalah ketika anaknya bisa membedakan rumah besar yang penuh ketakutan dari rumah kecil yang memberi rasa aman. Bertahun-tahun ia mengira tugasnya menyelamatkan keluarga berarti mempertahankan bentuknya. Kini ia tahu, kadang menyelamatkan keluarga berarti berani memindahkan anak-anak keluar dari reruntuhan. Malam itu, di rumah baru mereka, Astari memasak sup ayam yang terlalu banyak wortel, karena Kemuning suka warna cerah. Nawasena menceritakan lomba barunya. Kemuning memperlihatkan gambar kantor ibu dengan papan nama besar. Dan Tirta mengirim pesan bahwa berkas klien kedua sudah siap ditinjau besok. Astari duduk di meja makan, mendengar semua suara itu bercampur seperti musik yang sederhana. Tidak ada kemewahan lama, tidak ada kursi utama untuk lelaki yang menuntut dihormati, tidak ada kebohongan yang harus disembunyikan di balik senyum, hanya hidup yang mulai jujur. Setelah anak-anak tidur, Astari berdiri di balkon kecil. Kota berkilau jauh, tidak lagi tampak seperti medan perang, melainkan hamparan lampu tempat banyak orang sedang mencari jalan pulang masing-masing. Ia memikirkan Renggana tanpa kemarahan tajam. Pria itu akan menjalani akibat dari pilihannya, dan mungkin suatu hari ia benar-benar berubah, mungkin juga tidak. Tetapi perubahan Renggana bukan lagi syarat bagi kedamaian Astari. Ia telah mengambil kembali nama, kerja, anak, dan dirinya sendiri. Semua yang hilang malam itu ternyata bukan akhir. Itu pintu menuju hidup yang akhirnya menjadi miliknya.